Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 12 kita, di mana sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur registrasi, dan kali ini kita akan coba untuk melengkapi saja. Jadi kalau kita lihat di halaman depan, itu kita sudah membuat fitur di mana misalnya user itu statusnya masih submitted atau baru diajukan, itu kita maunya dia nggak bisa login gitu ya. Misalnya ini saya coba login sebagai Vigo gitu ya. Nah, ini harusnya masih bisa login dan ini akan kita perbaiki juga gitu. Jadi di sini kita akan coba untuk memperbaiki hal itu terlebih dahulu. Saya coba dulu deh ya. Jadi misalnya saya coba isikan vigo@gmail.com, terus saya login di sini. Nah, ini harusnya yang kita dapat itu ada infinite loop seperti ini. Kemudian nantinya akan memunculkan page expired gitu. Nah, itu bukan yang kita mau. Jadi bukan seperti ini yang kita mau gitu ya. Nah, di sini itu karena Nah, di sini. Jadi user itu tetap di attempt di sini. Jadi dia itu tetap dianggap sebagai login gitu ya. Walaupun statusnya masih submitted. Jadi di sini ketika ada pengecekan jika user statusnya itu adalah submitted gitu, itu kita akan coba untuk buat dia itu logout gitu. Jadi cara buatnya sebenarnya kita bisa langsung aja copy nih dari out logout sampai baris 96 ini. Ini bisa kita copy aja sebenarnya. Cuma karena nantinya ada penulisan yang berulang gitu ya, mungkin kita akan coba untuk memisahkan saja metodenya gitu. Jadi kita bisa membuat satu metode baru di sini, misalnya public function underscore logout. Untuk penamanya bebas aja, teman-teman bisa sesuaikan. Tapi misalnya saya tulis begini, kemudian di dalamnya dia memanggil ketiga ini gitu ya. Kita copy, kita pastekan ke sini. Nah, ini jadi function underscore logout ini ya isinya untuk logout gitu ya. Nah, karena ini tuh digunakan gitu ya di function logout, jadi ini juga bisa pakai nih untuk metode logout yang baru kita buat tadi. Manggilnya kita panggil variabel this seperti ini, yang artinya merefer kepada out controller di sini. Kemudian di dalam out controller ada yang namanya underscore logout. Jadi kita panggil dengan cara seperti ini. This underscore logout. Nah, di sini dia minta gitu ya, minta requestnya. Tinggal kita kasih aja variabel request. Seperti ini. Dan artinya, ini bisa kita pakai juga kode seperti ini gitu ya. Ketika ada pengecekan di baris ini. Jadi di baris 37, ketika ada pengecekan, kalau status dari usernya itu submitted, jadi ketika login dicek seperti itu, maka kita akan buat dia itu logout seperti ini. Sama halnya di sini, ketika akunnya itu sudah ditolak gitu ya, maka kita kasih juga logoutnya di sini. Ini kita save dulu untuk out controllernya. Terus di sini kita coba masuk dulu ke dashboard gitu ya. Nah, ini kita login sebagai Vigo, kita logout dulu. Nah, terus saya coba masuk lagi di sini, vigo@gmail.com. Saya login. Nah, ini kita udah berhasil untuk terpental kembali ke halaman ini gitu ya. Yang artinya sudah benar sekarang, tidak seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini, kalau kita lihat di codingannya, itu kita memberikan beberapa error, di mana errornya ini menggunakan key email gitu ya. Dan ada beberapa macam value-nya. Kayak ketika ada pengecekan submitted ini, value-nya akun Anda masih menunggu persetujuan admin gitu ya. Atau misalnya ada inputan yang salah, itu yang muncul adalah terjadi kesalahan, periksa kembali email atau password. Nah, ini kita maunya error ini ditampilkan gitu ya. Jadi kalau tadi kita login sebagai Vigo di sini, ini kan belum tampil apa-apa nih. Nah, ini kita maunya dia menampilkan pesan errornya gitu. Dan kali ini kita akan coba untuk menggunakan Sweet Alert, di mana nantinya akan menampilkan message-nya gitu. Jadi teman-teman di sini bisa masuk dulu ke Sweet Alert 2. Di sini ada Sweet Alert 2, kita masuk aja. Terus kita masuk ke bagian installation di sini. Nah, di sini untuk nge-installnya kita akan coba untuk menggunakan CDN-nya aja di sini. Jadi teman-teman bisa copy script-nya, Ctrl C, terus masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita perlu cari file yang namanya di sini. Di dalam folder pages, folder out, ada file login.blade.php. Nah, di sini kita perlu untuk menaruh CDN yang baru kita copy tadi. Ini kita taruh di dalam tag head di sini. Jadi di baris 22, kita pastekan aja di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini di dokumentasinya di examples, kita lihat, nah ini
kita coba lihat yang ini nih, show success message. Nah, tampilannya seperti ini. Artinya ini bisa kita copy aja, swall file-nya ini. Kita copy, kemudian sekarang tinggal gimana caranya ketika ada error yang dikirimkan dari controller ini, error di emailnya gitu ya, di key emailnya ini, untuk mengambil value-nya, gimana caranya ini bisa ditampilkan dalam bentuk sweet alert tadi, di sini gitu. Nah, cara untuk menampilkannya, kita bisa langsung menggunakan swap fire-nya ini. Jadi kita copy tadi itu, kita copy, kemudian kita akan coba untuk memanggil di dalam bodinya. Jadi di baris 28, teman-teman bisa bikin baris baru, kemudian panggil text script di sini. Dan di dalam scriptnya, kita bisa pastekan aja. Seperti ini. Nah, ini misalnya kita save dulu gitu ya. Kita save, terus kita refresh dulu tampilannya. Nah, ini berhasil tampil gitu ya. Yang artinya sudah connect nih antara aplikasi kita dengan Suite Alert-nya. Tinggal gimana caranya sekarang hanya akan tampil alertnya ketika ada error gitu ya. Dan karena di sini kita mengirimkan key-nya adalah email, kita bisa menggunakan directive dari Blade, yaitu error. Jadi ada directive dari Blade seperti ini, add error. Ketika ada error untuk email gitu ya, yang key-nya adalah email, maka tampilkan alertnya. Seperti ini. Dan karena kita menggunakan directive error, di dalam directive error ini, kita bisa menggunakan variabel yang namanya message gitu ya. Seperti ini. Nah, untuk menampilkan message-nya, variabel message-nya, kita bisa ganti di sini ada text gitu ya. Nah, ini kita bisa isikan saja echo gitu ya, variabel message. Jadi intinya message ini bisa kita pakai karena kita sedang ada di dalam blok kode error gitu ya. Jadi kita bisa pakai variabel message-nya seperti itu. Nah, di sini tapi akan error karena ketika kita mengirimkan sebuah kode PHP gitu ya dalam kode JavaScript, ini harusnya akan error dan tidak akan bisa dijalankan. Jadi kita perlu untuk membungkusnya ke dalam tanda kutip seperti ini. Jadi kita bungkus dulu ke dalam tanda kutip gitu ya, ke dalam sebuah string, kemudian kita panggil echo variable message-nya. Seperti itu. Kemudian untuk title-nya, kita bisa ganti aja menjadi error di sini. Dan icon-nya misalnya menjadi icon error. Mungkin seperti ini. Kita save dulu untuk login.blade.php-nya. Kemudian kita refresh lagi websitenya. Nah, di sini misalnya saya login sebagai Vigo. Kalau kita cek ke dalam tabel users, kita lihat Vigo ini udah dibuat statusnya menjadi submitted gitu ya. Yang artinya nggak bisa login. Kalau misalnya saya paksa login di sini, nah akan tampil katanya error, akun Anda masih menunggu persetujuan admin. Atau misalnya tulisan errornya kita ganti menjadi terjadi kesalahan. Save, refresh, saya login lagi. Nah, seperti ini. Terjadi kesalahan, akun Anda masih menunggu persetujuan admin. Atau misalnya, saya coba kosongin untuk emailnya, terus saya paksa login di sini. Nah, katanya terjadi kesalahan, the email field is required. Yang artinya sudah sesuai lagi nih, bahwasannya kita memanggil key email di sini ketika ada error, untuk key email, maka tampilkan pesan errornya. Seperti itu. Dan itu sudah berjalan dengan semestinya. Tapi mungkin di sini kita akan coba untuk sesuaikan lagi, misalnya untuk, maaf sepertinya ada ambulan lewat. Misalnya di sini, kita akan coba untuk sesuaikan pesan errornya, misalnya untuk email, ketika ada error, untuk field email gitu. Ketika ada error untuk inputan email, dan errornya itu terkait required, maka tampilkan message-nya adalah email harus diisi. Kemudian ketika ada error untuk inputan email dan errornya itu terkait email, email tidak valid misalnya. Dan untuk yang password, ketika ada error untuk inputan password dan errornya itu terkait required, maka tampilkan password harus diisi. Ini kita save dulu, kemudian kita refresh. Ini kalau saya coba login lagi, tapi saya kosongin dulu untuk emailnya gitu ya. Login. Nah, ini katanya terjadi kesalahan, email harus diisi. Yang artinya sudah sesuai lah ya. Kita bisa menampilkan message errornya gitu.
Tapi sebenarnya kayaknya kalau kita kosongin passwordnya di sini gitu ya. Kita kosongin passwordnya, terus kita login. Nah, ini nggak tampil apa-apa. Padahal harusnya yang tampil adalah password harus diisi di sini. Nah, untuk menghandle hal ini kalau kita coba untuk aktifkan dulu gitu ya, codingan ini. Jadi ketika ada error apapun, tampilkan errornya, kita aktifin dulu kodenya, kita save, kita refresh. Terus saya kosongin passwordnya, saya login. Nah, ini katanya password harus diisi. Dan bentukan di sini itu adalah sebuah array gitu ya. Yang artinya beda lagi halnya dengan menggunakan add error email ini. Kali ini kita akan coba untuk menggunakan array seperti ini. Jadi untuk menghandlenya, mungkin kita bisa kasih if aja di sini. If else gitu misalnya. Jika ada variabel errors, any gitu ya. Kemudian kita akan langsung tampilkan scriptnya. Jadi ketika ada error apapun errornya, kita tampilin seperti ini. Terjadi kesalahan. Nah, untuk message-nya, ini artinya kita perlu untuk menggunakan for each nih di sini nih. Jadi untuk teksnya ini kita cut dulu gitu ya, Ctrl X, kita cut, kita panggil for each seperti ini, add and for each seperti ini. Dan di dalam for each-nya, apa yang mau di for each? Yaitu variable errors, all seperti ini, yang nantinya akan kita anggap sebagai variable error untuk masing-masing errornya. Terus tinggal kita panggil aja di sini ya, variable error, seperti ini. Jadi ketika ada error, apapun errornya, kita tampilkan gitu ya, scriptnya. Atau mungkin di sini, kita kasih seperti ini juga deh. Oh, enggak ya, kita coba tes seperti ini dulu. Ketika ada error, apapun errornya, maka tampilkan alertnya. Dan di sini kita lakukan for each gitu ya. Di dalam else-nya, tinggal kita masukin aja untuk yang errornya ini. Seperti ini. Saya belum yakin juga ini bisa, tapi kita save dulu. Kita refresh. Nah, ini password harus diisi katanya. Saya ulangin lagi misalnya. Kalau emailnya saya kosongin, saya login. Email harus diisi katanya. Kalau passwordnya dikosongin, password harus diisi. Kalau dua-duanya dikosongin, email harus diisi, password harus diisi. Atau mungkin di sini sekarang kalau saya coba untuk paksa login sebagai Vigo yang statusnya masih submitted gitu ya. Saya login. Nah, katanya akun Anda masih menunggu persetujuan admin. Yang artinya harusnya udah aman sih. Tapi ada satu yang mau saya cek. Misalnya untuk baris ini saya hapus seperti ini. Jadi cukup if-nya aja. Ketika ada error apapun, maka tampilkan errornya. Saya coba buat seperti ini. Saya save. Saya refresh. Saya coba paksa login sekarang sebagai Vigo. Nah, ini masih tetap tampil gitu ya. Yang artinya kita cukup untuk menggunakan baris kode yang ini saja. Tidak perlu ada add error email tadi itu. Itu kita hapus saja. Kita sekarang menggunakan baris kode 26 sampai 34 ini. Tapi tadi kalau kita lihat di sini. Ini kalau kita coba untuk login. Nah, ini tampilannya masih belum sesuai karena harus ada pemisahnya gitu ya, koma ataupun titiknya gitu. Nah, untuk menghandle hal ini kita perlu untuk mendelete terlebih dahulu gitu ya. Jadi di add for each ini harusnya ada yang namanya dd seperti ini. Kita panggil aja add dd, ada yang namanya variable iteration. Jadi karena di dalam for each kita bisa memanggil variabel yang namanya iteration. Jadi udah bawaan aja gitu ya. Kita bisa memanggil variabel iteration. Bukan iteration, tapi loop seperti ini. Variable loop. Save. Kita refresh. Saya coba untuk kosongin lagi dua-duanya. Login. Nah, di sini ada loop iteration, loop index, loop first, ada loop last juga di sini ada false gitu ya. Nah, ini kita akan coba untuk memberikan titik ataupun koma berdasarkan hal ini gitu ya. Berarti caranya di sini, ini kita hapus dulu dd-nya. Oh, ini kurang gede ya. Maaf. Ini kita hapus dd-nya tadi. Sekarang, setelah kita panggil echo errornya, kita bisa panggil echo lagi di sebelahnya di sini. Seperti ini. Tapi di sini, kita akan coba untuk kasih perkondisian terlebih dahulu. Jadi kita panggil variabel loop gitu ya. Apakah loopnya ini adalah loop last seperti ini?
Kalau iya, kita kasih titik, tapi kalau enggak, kita kasih koma. Jadi kita menggunakan ternary operation gitu ya. Kalau dia itu adalah yang terakhir, errornya, maka kasih titik. Tapi kalau dia itu errornya bukan yang terakhir, misalnya yang pertama gitu ya, kemudian ada yang kedua, jadi yang pertama itu kita kasih koma. Dan yang keduanya kita kasih titik. Seperti itu, kita save dulu. Kita refresh lagi. Oh, bukan dipanggil sebagai metode, tapi kita panggil tanpa kurung seperti ini. Save, refresh lagi. Kita coba kosongin email sama passwordnya. Kita login. Nah ini, email harus diisi, ada komanya. Kemudian password harus diisi, ada titiknya. Yang artinya sudah sesuai sekarang. Kita menampilkan message errornya. Saya coba paksa lagi sekali lagi sebagai Vigo di sini, login. Yap, sudah selesai. Akun Anda masih menunggu persetujuan admin. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Kita berhasil untuk menghandle yang pertama itu tadi ada di controllernya. Jadi kita maunya sekarang kalau misalnya masih submitted statusnya, sebelum kita return back gitu ya, dan memberikan message errornya, kita logoutin terlebih dahulu gitu. Biar nggak terjadi error seperti tadi gitu ya. Kita logoutin dulu, baru kita tampilkan message errornya. Seperti itu. Dan ini saya nggak tahu juga apakah sudah best practice atau belumnya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya masukan terkait best practice-nya seperti apa, nanti bisa beritahu aja di komentar. Dan yap, kita juga berhasil untuk menampilkan message errornya di sini. Seperti saja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dan seperti biasa videonya tidak saya edit gitu ya. Apa adanya aja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.